Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Skorsarani, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembagian pemisahan kekuasaan dan checks and balance di Indonesia. Untuk yang pertama, konsep pembagian kekuasaan adalah konsep yang membuat kekuasaan dibagi menjadi beberapa bagian, namun tak dipisahkan secara jelas, sehingga dalam menjalankan kekuasaan, jadi pembagian kekuasaan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu pembagian horizontal dan vertikal. Kekuasaan horizontal sering disebut pemisah kekuasaan atau separation powers. Dalam konsep ini, kekuasaan dipisahkan menjadi beberapa kelompok seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu pembagian secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatnya. Jadi pembagiannya didasarkan pada tingkat kekuasaan yang dimiliki seseorang. Contoh pembagian kekuasaan dalam pemerintah, misalkan kepala daerah, wakil daerah, bendahara, sekretaris, dan seksi dalam mengurus pemerintah. Selanjutnya, pemisah kekuasaan yang berarti kekuasaan negara terpisah dalam bagian dan fungsinya. Dan menurut Diana Susiani dalam buku Hukum Administrasi Negara tahun 2019, konsep kekuasaan muncul karena kekuasaan yang besar dan hanya dimiliki oleh seorang atau sekelompok karena dianggap membahayakan warga negara, dan oleh sebab itu kekuasaan dibagi menjadi beberapa kelompok dan akan sangat sulit menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang tersebut. Lalu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, checks and balance menurut Hakim Konstitusi HM Akil Mokhtar adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antar lembaga-lembaga negara atau sering disebut dengan cabang kekuasaan negara. Lalu prinsip ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Selanjutnya, mekanisme checks and balance di Indonesia lahir bersamaan dengan perubahan susunan kelembagaan negara yang tidak lagi subordinatif dikarenakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sistem kelembagaan di Indonesia berubah dari distribution of power menjadi separation of power. Namun sejatinya tidak dapat dipungkiri bahwa pemisahan kekuasaan bukan berarti satu lembaga tidak dapat berhubungan dengan lembaga lain. Dengan adanya mekanisme checks and balance, lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan. Hal ini dengan cita-cita reformasi dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara-negara yang jauh dari kewenangan dan akuntabel.